Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore teman-teman. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam mata perkuliahan pembelajaran SKI. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, perkuliahan kita hari ini, saya akan membacakan asumsi terlebih dahulu. Askia Faizatin Ahmadi, Faudanayul Qalbi. Selain semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi dan belajar bersama tentang konsep pembelajaran SKI pada madrasah ibtidaiyah. Oke, pertama saya akan menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah kita hari ini, yaitu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai landasan kurikulum, tujuan, prinsip-prinsip dan ruang lingkup dari sejarah kebudayaan Islam. Tujuan dari pembelajaran SKI, tujuannya yaitu yang pertama untuk mengedukasi, di mana untuk menanamkan nilai luhur atau akhlak yang mulia pastinya ya, dan prinsip hidup Islam melalui keteladanan para tokoh-tokoh sejarah. Yang kedua yaitu dari segi ilmuwan membekali siswa dan dengan pengetahuan tentang perkembangan peradaban politik dan kebudayaan Islam. Pastinya peradaban pada masa lalu, pada saat awal-awal munculnya agama Islam pasti sangat berbeda sekali dengan sekarang. Jadi metode dakwahnya berbeda dan lain sebagainya, dan juga sangat banyak. Selanjutnya yaitu transformatif. Transformatif itu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan kritis untuk menarik nilai atau ibrah dari peristiwa masa lalu. Dari sini ada yang tanya? Lanjut dulu, oke? Oke. Selanjutnya fungsi dari pembelajaran SKI. Fungsi dari pembelajarannya yaitu dari segi kognitif berfungsi untuk menjadikan siswa paham mengenai urutan peristiwa dari zaman pra-Islam ke metode praktis. Di sini mendorong siswa untuk mengimplementasikan secara langsung, jadi dipraktekkan dari teladan-teladan para tokoh-tokoh yang bersikap baik, bersikap positif itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan landasan kurikulumnya secara operasional, kurikulum SKI ini masuk dalam rumpun PAI atau Pendidikan Agama Islam. Ya, di situ terdapat kurikulum dari pemerintah, yaitu terdapat KNA atau Keputusan Menteri Agama nomor 450. Ini sudah revisi dari prinsip-prinsip utamanya dalam pembelajaran SKI ini meliputi yang pertama yaitu bermakna dan kontekstual. Bermakna pengalaman para sahabat, ketangguhannya, kegigihannya dalam memperjuangkan Islam, dalam berdakwah itu bisa diaplikasikan. Misalkan anak-anak bagaimana untuk
sudah ada tulisannya ya. Berpusat pada tujuan hikmah dan keteladanan. Tuh, ditekankan lagi. Pembelajaran juga hanya sekedar menghafal tanggal, kejadian, tapi juga menanamkan nilai-nilai moral yang dapat diambil. Dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Nah, ini ya. Anak itu usia 6 sampai 12 tahun ya. 6 sampai 12 tahun itu mereka berada di operasional konflik, di mana mereka harus melihat secara nyata bendanya, bentuknya, gambarnya, suaranya, ya. Jadi apalagi kalau kita mau menjelaskan materi tentang sejarah budaya Islam, di mana itu yang berhubungan dengan negara Arab, ya kan? Kalau ini kan cenderung kita di negara Arab. Negara Arab kita kalau pas masa lalu kan banyak gurun pasir, ada oase, terus unta. Nah, itu kan mereka nggak ada. Kita kan nggak ada di Indonesia, nggak ada gurun pasir, itu nggak ada. Terus oase itu nggak ada. Nah, itu bagaimana? Kalau kita cuma menjelaskan saja A, B, C, sampai Z tanpa mengasih tahu ini loh gambarnya. Nah, ditunjukkan gambarnya itu seperti ini, gurun pasir itu ini. Terus berarti panas ya biaya, iya gurun pasir itu panas. Terus nggak ada air, makanya orang dulu, orang Arab itu suka berpindah-pindah tempat atau nomaden untuk mencari air. Kenapa mencari air? Kenapa mencari air? Kalau mencari air, kenapa mencari air? Kebutuhan hidup, semua tumbuhan, semua makhluk hidup, manusia, tumbuhan, hewan membutuhkan air, ya, membutuhkan air. Nah, di sini bisa kita jelaskan. Di sini loh punya sungai, ada di sana, di sana belum tentu di sana kan jarang hujan, makanya gersang, jarang tumbuhan, makanya yang hidup cuma kurma, sedangkan kurma pada zaman dulu. Nah, kalau sekarang dulu saya lihat di YouTube, di sana di Mekah itu banyak tanaman sekarang, banyak. Nah, itu kan sekarang pada zaman dulu. Nah, daripada kita menjelaskan tentang negara, Israel, kita tunjukkan langsung gambarnya ini loh kayak itu ini, kan lebih efektif, lebih efisien di waktu, efisien di suara kita, tenaga kita, dan sebagainya. Kan lebih enak menggunakan yang konkret, yang nyata. Tetapi selain itu juga setelah mereka melihat gambarnya, kita juga memperdalam dengan mengajak mereka ke hal-hal yang lebih seperti selanjutnya, yaitu ruang lingkup. Nah, ruang lingkup dari pembelajaran SKI. Terima kasih. Mungkin ini penjabaran dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Paham atau belum? Insya Allah paham. Oke, saya punya beberapa voucher ya. Vouchernya sudah dipilih ya teman-teman ya. Nanti ini pilih satu-satu ya. Vouchernya pilih satu-satu. Kan sudah paham. Gak ada yang bertanya. Kalau gak ada yang bertanya, baiknya gak usah yang bertanya. Oke? Silakan. Oke, di situ ada voucher ya, voucher singkat tentang teman-teman yang akan mengekspresikan pendapatnya, jawabannya atau resepnya. Boleh siapa yang jadi duluan untuk untuk menjawabnya, menjawab voucher itu.
ini apa dihubungi sama orang-orang sekitar ini biar nggak sampai kena sampai Oh, ya, ya. Ya. kayak gini terus ada yang sampai Ya, aku nggak tahu ya. Ada. Tapi saat ini gue bilang juga, bahkan semuanya sangat kesetiaan dari para sahabat untuk mendukung dan juga melindungi Nabi Muhammad itu sangat-sangat luar biasa ya. Itu juga salah satu contoh bagi kita untuk bahwasanya untuk melindungi seseorang yang seperti mungkin kalau sekarang kiai dan mungkin para ulama itu nggak perlu untuk kita contoh ya. Oke, jika memang dirasa sudah cukup dan tidak ada pertanyaan atau mungkin nanti ketika pulang ke rumah atau dalam perjalanan, oh iya baru ingat ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita diskusikan di pertemuan yang akan datang. Oke? Oke, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama.